بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، اجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم أكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di Bai'atul Aqabah 1, Bai'atul Aqabah yang kedua juga mulai izin hijrah. Allah Ta'ala beri izin kepada atau kasih izin kepada seluruh muslimin yang di Makkah yang biasa Quraisy ganggu mereka. Terus juga terakhir atau yang pertama, orang yang pertama hijrah Ummu Salamah sama suaminya. Abu Salamah itu orang pertama juga, subhanallah. Ummu Salamah sama Abu Salamah mereka juga sudah hijrah ke Al-Habasyah juga, dua-duanya itu orangnya luar biasa. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang mau minta izin dari Rasulullah biar berangkat hijrah. Rasulullah bilang sama beliau, tunggu dulu, tunggu. Saya lagi nunggu izin juga. Sayyidina Abu Bakar siap-siap cari unta, makan, karena untuk 12 atau 13 hari atau 10 hari dari Makkah ke Al-Madinah harus mereka siap-siap juga cari orang yang kita bilang kemarin bantu mereka di jalan, karena mereka belum pernah pergi ke sana sendirian. Juga mereka mau cari jalan yang bukan jalan biasa. Kalau jalan biasa takut mereka cari. Itu yang jadi juga orang Quraisy setelah Rasulullah keluar, mereka kirim berapa orang cari Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Tapi karena mereka lewat jalan yang luar biasa itu, mereka tidak bisa ketemu. Nanti kita belajar ceritanya. Hari ini kita juga ada bab di sini, Manazil al-Muhajirin, di buku Sirat Ibn Hisham. Itu kasih tahu fulan turun di rumah fulan, atau siapa yang terima atau taruh di rumahnya. Itu panjang, kita tidak perlu belajar di situ karena hasilnya orang Ansar terima teman-teman yang datang dari Makkah. Mereka buka rumahnya, masukin ke rumahnya jadi saudaranya. Itu enggak ada yang seperti sekarang. Enggak ada. Sekarang seperti mereka zaman dulu enggak ada. Sampai dia terima si fulan datang dari kota lain, taruh di rumahnya, makan, minum, bukan 1 hari, 2 hari. Ini salah satu gambaran yang luar biasa dari iman mereka. Ini panjang juga, siapa fulan turun di fulan atau yang jamuan atau itu. Di sini kita mulai ke hijrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrat Rasul. Seperti biasa kita bilang, seluruh perbuatan Rasulullah SAW atau amal Rasulullah harus ada izin, harus ada bilang apa itu wahyu. Dia juga nunggu, juga itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yang semuanya hijrah di sini tidak sama keluarga. Rasulullah juga turun atau pergi ke Al-Madinah sama Abu Bakar sendirian, keluarganya masih di Makkah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Coba baca Fira.
hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai macam tantangan yang dihadapinya. Ibnu Ishaq berkata, meski para sahabat telah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap menetap di Makkah, menunggu diizinkan untuk hijrah. Hampir seluruh kaum muhajirin telah hijrah ke Madinah, kecuali sahabat yang ditahan atau orang yang disiksa, dan Ali bin Abu Thalib. Yang ditahan atau yang disiksa Siksa. itu mereka, kasihan. Mereka berarti tidak bisa hijrah. Ditahan manhubisa atau yang disiksa ada sampai keluar dari agama Islam. Mereka siksa sampai dia keluar dari agama Islam, balik lagi ke kufar atau agama Quraisy atau kafir ya. Artinya ada berapa orang. Tapi setelah Rasulullah datang mereka masuk lagi ya karena sudah aman. kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafa, Abu Bakar bin Abi Quhafa As-Siddiq, atau namanya Abdullah bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Terus Abu Bakar sudah beberapa kali memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa hijrah ke Madinah. Namun beliau selalu mereka bilang, berarti mereka cari solusi keluar dari hal yang susah seperti itu. Bagaimana kita punya agama tidak bisa ibadah, mereka ganggu kita. Jadi cari itu yang setiap orang mukmin harus cari. Saya belum bisa baca Al-Quran. Jangan bilang oh belum bisa sudah diam. Cari, belajar di sana, di sini. Saya belum paham agama. Cari guru. Jangan diam aja bilang sudah enggak ada. Apalagi sekarang zaman sekarang bisa lewat internet belajar dari rumah seperti sekarang kajian sekarang ini lewat internet setiap orang di rumahnya enggak ada yang di satu rumah atau satu tempat tidak keluar dari kamar tidur bisa juga dari kamar tidur nyala tidak balik lagi ke kamar tidur. Oh ini bukan belajaran yang asli ya itu tapi dapat manfaat atau tidak pasti dapat manfaat. Dapat ilmu atau tidak? Tidak pasti dapat ilmu. Bisa paham beberapa hal dari waktu ikut sampai sekarang ya bisa. Berarti jangan nunggu. Harus cari cara biar tambah ilmu, biar keluar dari keadaan yang mungkin saya sekarang susah cari keadaan atau pindah ke keadaan yang lebih afdal. Terus Sayyidina Abu Bakar, walau dia teman Rasulullah yang paling dekat, paling akrab, tapi juga masih cari cara mau pergi seperti atau mau ikut sahabat yang sudah pergi ke Al-Madinah. Terus namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, jangan terburu-buru. Semoga Allah memberimu teman untuk hijrah. Abu Bakar merasa tersanjung bila ia bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. ya la ta'jal, jangan buru-buru apa-apa. Itu ulang lagi. Semoga Allah memberimu teman hijrah untuk hijrah. Memberimu taman hijrah. Tidak bilang aku teman kamu. Ini riwayat yang sahih juga ini di riwayat Sahih Al-Bukhari. Di mana itu riwayatnya? Bukan di Al-Bukhari. At-Tabarani. Riwayat At-Tabarani. Mudah-mudahan atau semoga Allah Ta'ala kasih teman. Sayyidina Abu Bakar langsung faham. Mudah-mudahan teman saya Rasulullah. Sudah jadi nunggu siap-siap. Apa siap-siap itu? Watajahaza Abu Bakrin qabla al-Madinah faqala Rasulullah ala rislak fa inni urid an wa hal tarju dhalika bi bintuna fa habasa Abu Bakr nafsahu ala Rasulullah. Dia siap-siap unta, siap-siap makan. Tapi waktu dia siap-siap unta, Rasulullah bilang sama beliau, jangan kasih saya, harus saya beli dari kamu. Ya Abu Bakar seperti biasa, ini teman yang paling akrab bilang ya enggak ada masalah ya. Ini mungkin Abu Bakar mau kasih gratis, Rasulullah bilang enggak, harus saya bayar. Juga dalam riwayat hadis Rasulullah bayar ke Abu Bakar setelah sampai Al-Madinah bayar. Fayatma Abu Bakar an yakunahu. Abu Bakar sudah berharap itu teman saya Rasulullah. Jadi tahan sedikit nunggu sampai Allah Ta'ala kasih izin. Tapi
hal yang seperti ini fulan mereka pergi Abu Bakar, Umar sudah ceritanya sudah lewat tapi kita tidak baca. Umar sudah pergi, seluruh sahabat yang paling banyak sudah pergi dari Al-Madinah, dari Makkah pergi ke Al-Madinah. Orang Quraisy mulai marah. Ini berarti nanti Muhammad atau orang Muslim pergi ke Al-Madinah bisa berantem sama kita, bisa balik lagi ke sini, di situ bisa lebih banyak itu. Jadi orang Muslim ya, duduk di atau kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu satu rumah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab yang kita belajar di kakek Nabi juga, atau biyut Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu rumah yang namanya Quraisy. Qusay itu yang namanya Quraisy. Summiya Quraisy la'annahu yaqrashul lahm. Mereka kasih nama Quraisy. Apa itu Quraisy? Quraisy itu lepas kulit dari daging. Maksudnya banyak dermawan. Tapi tidak bilang potong dagingnya Quraisy itu apa? Lepas kulit dari daging artinya banyak setiap hari membeli kambing, unta untuk orang yang miskin atau tamu-tamu. Karena dia tinggal di Makkah ya, kayak seperti kita tahu. Untuk orang yang datang Makkah. Fasumiyah bi Quraisy, Qusay bin Kilab. Ini rumahnya, jadi mereka apa itu bahasa Indonesia? Perhatian, bukan perhatian. Ada kata lain lebih itu dirawat atau rawat rumah biar tidak rusak. Jadikan rumah kalau ada masalah mau mau musyawarah tentang seperti kita bilang ini rumah RT RW, mungkin bilang tempat yang untuk musyawarah tentang Quraisy. Oke. La taqdi illa fiha. Yatasyawarun fiha. Mereka kumpul biar lihat bagaimana kita atau bagaimana kita membunuh atau keluar dari hal yang Muhammad ganggu kita. Coba baca. Ibnu Ishaq berkata, tatkala orang-orang Quraisy menyadari bahwa pengikut dan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah banyak di negeri lain selain negeri mereka dan hijrah. Di negeri lain selain negeri mereka. Jadi mereka mulai, wah ini besok bisa mereka kembali lagi ke kampung atau negeri kita. Lanjut. Dan hijrahnya kaum muhajirin ke Madinah secara bergelombang, mereka pun mulai mengambil ancang-ancang menyusun strategi baru agar bisa menghalangi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ini pikiran syaitan dimanapun seperti itu. Kalau lihat kamu kamu ikut jalan dakwah aja. Mulai menyabar sedikit, ada yang ganggu kamu, mereka keluar kasih berapa hal. Oh ini kenapa mereka melakukan ini, kenapa tidak ikut ini, kenapa itu, kenapa ya banyak sekali. Lanjut itu pikiran syaitan dimanapun. Lanjut. Mereka juga menyadari bahwa kaum muslimin telah bersepakat untuk memerangi mereka. Karena itulah mereka segera menyelenggarakan rapat di Darun An-Nadwah membahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rapat yang syaitani, bukan rapat imani. Setiap mukmin ya cari kalau ada kumpulan baik ikut, tapi ini kumpulan mereka kumpulan buruk atau kumpulan syaitani. Terus Semula Daur An-Nadwa adalah rumah milik Qusay bin Kilab. Orang-orang Quraisy selalu memutuskan setiap perkara, melainkan mereka bermusyawarah di rumah ini. Di Darul An-Nadwa ini pula mereka menggelar rapat membahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka khawatir kepada beliau. ya subhanallah. Subhanallah. Tapi ada hikmah. Ini rapatnya orang-orang yang Quraisy yang besar seperti Abu Jahal, Abu Lahab juga masuk, Sufyan bin Harb ya, orang-orang yang besar, Utaibah, Rabi'ah, Jubair bin Mut'im, Al-Harith ya, nanti ada beberapa orang yang masuk di rapat tersebut. Rasulullah tidak masuk. Juga ini rahasia
Tapi nanti kita tahu Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi. Nanti kita belajar ya Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi apa yang mereka melakukan atau lagi rencana. rencana ya. Qala Ibnu Ishaq fahaddhathani Ibnu Ishaq berkata, seseorang dari sahabatku yang jujur berkata kepadaku dari Abdullah bin Abu Najih, dari Mujahid bin Jabir Abu Al-Hujaj, dan dari orang lain yang tidak aku sangkal kejujurannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, orang-orang Quraisy akhirnya menyelenggarakan rapat di Darul An-Nadwa guna membahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Yaumu Az-Zahmah. Pada hari itu, mereka dicegat iblis yang menjelma menyerupai seorang tua yang berwibawa, yang memakai mantel. Kemudian ia berdiri di depan pintu An-Nadwa. Ketika orang Quraisy melihat, mereka bertanya kepadanya, "Siapa Anda?" Iblis sebentar, menjawab, sebentar. Ini di sini yang pertama mereka kumpul di situ. Terus ada perjanjian dari mereka, kita tidak boleh masuk di antara kita kecuali orang yang dari kita. Maksudnya orang yang tahama itu yang biasa ikut Nabi Muhammad, mereka enggak mau. Harus orang yang keras seperti kita. Ya. Di Makkah itu ada dua arah. Arah Najd itu yang gunung-gunung, ya masuk Makkah sama sekitarnya. Arah Tahama, namanya Tahama itu yang dekat laut. Itu namanya Tahama dalam bahasa Arab. Namanya Tahama. Okay. Biasa orang Tahama itu lembut, hatinya lembut. Paling banyak dari mereka itu yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Najd itu yang biasa keras, termasuk Makkah, Riyadh sekarang namanya Riyadh, Taif itu mereka keras. Mereka bilang tidak boleh masuk di antara kita orang yang dari Tahamah, yang orang lembut karena banyak yang ikut Muhammad. Kita mau orang yang keras. Jadi syaitan datang seperti apa? Manusia dari seperti badan dipakai. manusia. Pakaiannya seperti orang Najd. Artinya dari tempat yang keras itu. Ya. Mereka kalau pakaiannya sudah paham, oh berarti ini orang Najd. Boleh masuk, silakan. Ini syaitan dalam riwayat hadis. Terus juga biar kita faham, bisa ambil pelajaran juga. Ini lihat ya, jangan marah-marah sedih itu juga. Lihat yang fitnah di antara umat Islam biasa datang dari Najd, Arab Saudi. Beran Yaman kemarin itu 8 tahun, siapa itu? Arab Saudi. Siapa yang bantu? Amerika. Beran itu di Syria, siapa yang bantu? Arab Saudi. Itu di tempat-tempat yang ada atau datang dari Arab Saudi pasti dapat fitnah. Termasuk Imarat sekarang. Itu semuanya masih namanya Najd. Dari situ dulu namanya Najd. Sekarang kasih nama Imarat, Kuwait, Bahrain itu sekarang. Tapi dulu dari situ Makkah namanya Makkah, Al-Madinah, Al-Madinah. Tapi yang lain namanya Najd. Sama At-Taif beda. Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis yang kita sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah dengar, Allahumma barik ya Allah kasih berkah atau beri berkah kepada Syam dan Yaman. Ada satu orang bilang Najd ya Rasulullah, bilang Syam dan Yaman. Ada yang bilang Najd ya Rasulullah, dia yang terakhir bilang wa fi Najdina. Setelah tiga bilang wa fi Najdina, tapi Rasulullah bersabda, dari Najd itu keluar fitnah. Minha yakhruju qarnus syaitan. Minha zalazil wal fitan. Dari Najd itu keluar itu namanya apa itu? Karn itu yang disabi kambing namanya apa itu, Fira? Tanduk sih, tanduk. Hah? Tanduk. 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 Rasulullah bersabda, keluar tanduk syaitan dari Najd. Wah,
Bagaimana keluar tantuk syaitan? Sudah itu nanti yang setelah Rasulullah wafat, fitnah-fitnah yang terjadi di antara sahabat semuanya dari situ. Mulai dari situ. Sekarang yang di antara umat Islam, fitnah-fitnah di antara umat Islam, mengkafirkan orang umat Islam dari sana juga masuk. Kalau ada yang madhabnya lain bilang sama beliau kafir, bilang sama ini, kenapa? Itu bisa masuk, tapi yakin atau tidak ya Rasulullah bersabda dari Najd. Minha yakhruju qarnu syaitan. Hasilnya ini mungkin biar kita paham berarti Najd itu berlawan sama agama Islam walau sebelum Islam menyebar di seluruh pulau Arab. Terus Mereka bertanya kepadanya, "Siapa Anda?" Iblis menjawab, "Aku penduduk Najd. Aku dengar kalian akan mengadakan rapat membahas Muhammad. Aku ingin menyertai rapat kalian agar kalian bisa mendengarkan pendapat dan nasihat dariku." karena Orang-orang sudah tahu ya kan, sudah tahu pikiran mereka dari mana. Kalau orang Najd yang terkenal mungkin mereka sudah kenal, sudah tahu oh ini fulan. Tapi ini baru mereka tanya. Juga bilang saya hadir sama kamu biar kalau ada nasihat, kalau ada yang bagus itu saya terima. Lanjut, lanjut. Di sini. orang-orang Quraisy berkata, "Baik, silakan masuk." Iblis pun masuk Bentar. bersama mereka. Tanggung, ting tang tung tung. Pak, ini loh Mbak Wati Pekan deh. Coba, Nggak tahu. Saya review dulu. Oke. coba. Jadi kan saya co-host, saya bantu juga. Oke, lanjut. Ini syaitan bilang mungkin saya bantu kamu kalau ada pikiran bagus. Mereka terima, ya silakan masuk. Lanjut. Dari pemuka-pemuka Quraisy dari Bani Syam yang ikut hadir di Dar An-Nadwa adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Walhasil, ya kalau kita baca panjang sekali, tapi hasilnya itu dari setiap suku, dari setiap orang di Makkah mereka ikut. Ini musyawarah yang besar. Ya, terus faqala ba'dhum li ba'dhin. Sebagian dari mereka membuka pembicaraan kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya orang ini semakin berbahaya aja. Demi Allah, Quran ini maksudnya Nabi Muhammad. Balen berbahaya terus. Demi Allah, kita tidak merasa aman jika sewaktu-waktu para pengikutnya yang berasal dari selain kita menyerang kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan pada orang ini, pada Nabi Muhammad? Ini lihat kalau Allah Ta'ala tutup hati orang atau mengunci hati orang, seharus mereka cari cara bagaimana kita ikut beliau, bagaimana agamanya ini bagus atau tidak, lebih afdal untuk kita ikut agamanya atau enggak. Tapi mereka dari awal enggak mau habisin atau mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Terus lanjut. Salah seorang dari mereka berkata, "Bagaimana kalau kita penjarakan saja, sebagaimana menimpa para penyair sebelumnya, seperti Zuhair dan An-Nabigha An-Nabigha itu satu orang syair. Mereka puji atau kalau mereka menjelek-jelekan satu suku sudah karena syairnya yang masyhur itu. Seperti sekarang kita bilang zaman sosial media, kadang-kadang karena yang ikutnya 2 juta, 5 juta, 15 juta, 10 juta, kadang-kadang ikutnya banyak sekali. Kalau dia bilang fulan tidak bagus atau jangan ikutnya belajar sama beliau, langsung banyak keluar. Oh, kenapa? Karena si fulan. Itu zaman mereka sama, tapi sesuai zamannya. Zaman sekarang kita Facebook, Instagram, di sosial media. Ini zaman kita. Kalau saya mau jelek orang, tulis aja di status saya. Hati-hati dari fulan. Mulai banyak bergerak kalau mereka percaya sama saya atau lihat saya baik. Langsung sudah. Tiba-tiba banyak yang keluar dari fulan. Walau mereka tidak tahu sebabnya apa, kenapa.
Zaman mereka dulu masalahnya sama tapi dengan apa? Syair. Syair itu kadang-kadang ada datang orang yang syair atau penyair di sini yang fasih di depan Al-Ka'bah kasih bait syair itu puji satu suku atau satu kabilah sudah jadi ini orang mulia karena syair fulan puji fulan. Kalau menolok-olok sama satu suku atau kabilah lain, mereka juga turun walau dia besar, walau dia mulia. Itu zaman mereka. Mereka kalau takut dari orang seperti itu tadi An-Nabirah dan siapa itu tadi? Zuhair wan Nabirah. Mereka masukin penjara sampai dia wafat. Ada yang bilang kita ambil hukuman seperti ini sama Muhammad. Terus Iblis berkata, demi Allah, ini bukanlah sebuah pendapat yang paling tepat. Iblis ini lihat pikiran iblis yang mana enggak ini tidak mungkin. Iblis yang tidak terima. Yang lain mereka ya betul bisa. Terus tapi iblis berarti menurutnya mereka terima. Juga ini semuanya seperti kita paham. Allah Ta'ala kasih takdir, sudah tulis seperti ini. Bisa, Allah Ta'ala bisa melarang iblis tidak masuk. Bisa kasih tahu atau di dalam hati orang Quraisy bergerak sedikit, kamu bukan dari tempat kita, ayo pergi, tidak boleh masuk. Tapi Allah Ta'ala mau aturannya atau takdirnya jalan. Kamu kadang-kadang kamu perhatian dari ini tetap jadi. Ya. Ini sama. Terus iblis berkata, demi Allah, ini bukanlah sebuah pendapat yang paling tepat untuk kalian. Sebab jika kalian memenjarakannya, tetap saja ia bisa berkomunikasi dan memberi perintah kepada para sahabatnya. Kemudian mereka menyerang kalian dan membebaskannya. Ini bukan pendapat yang tepat. Carilah pendapat yang lain. Salah seorang ini berarti masih hidup tidak mungkin atau tidak ada manfaat dari pendapat ini. Terus yang kedua, salah seorang dari mereka berkata, bagaimana kalau kita usir saja dia dari negeri kita, lalu kita asingkan ke negeri lain? Bukankah jika dia ini masih baik, ya, masih baik. Ya, dua-duanya. Terus bukankah jika dia telah diusir dari negeri kita, maka kita tidak terlalu resah dia akan pergi kemana dan akan singgah di mana. Dengan begitu kita tidak terganggu olehnya, kemudian kita bersatu seperti semula. Oke, syaitan itu tidak terima juga. Bilang apa? Faqala syaitan Iblis berkata, demi Allah, ini juga bukan pendapat yang paling tepat buat kalian. Tidakkah kalian perhatikan retorika yang indah, manis, dan apalagi ia memiliki daya pikat yang mana apabila orang Arab? Lihat syaitan juga, mereka setuju bicara Nabi baik, senyumnya juga bisa komunikasi sama orang lain, bisa menarik atau tarik orang lain. Syaitan bilang sama mereka, bilang apa itu ulang lagi? Perhatikan lisannya yang indah, manis, dan apabila ia memiliki daya pikat yang mana apabila orang Arab di negeri lain mendengarkannya, maka mereka semua akan mengikutinya. Terus? Kemudian dia bersama mereka berangkat ke tempat kalian, lalu mereka menginjak negeri kalian dan merampas kepemimpinan dari tangan kalian. Carilah pendapat yang lain. Ya. Ini jadi yang atur majelis tersebut syaitan. Oke. Terus faqala Abu Jahlin. Abu Jahal berkata, ini fikiran syaitan sama. Sampai Rasulullah kasih nama Abu Jahl syaitan Quraisy. Syaitan Quraisy, Abu Jahl. Kenapa? Karena lihat di sini dari ini bisa paham kenapa Rasulullah bilang syaitan Quraisy. Walau itu kata syaitan Quraisy setelah berapa tahun Rasulullah kasih nama syaitan Quraisy, tapi dari cerita ini bisa paham pikirannya sama syaitan mirip. Ini lihat ceritanya apa? Pendapatnya apa? Abu Jahal berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mempunyai ide yang lebih berlian dari kalian. Mereka berkata, apa itu wahai Abu Al-Hakam? Abu Jahal berkata, bagaimana kalau kita kerahkan para pemuda yang tangguh dalam
bertarung untuk membunuhnya, sehingga kita bisa tenang setelah kematiannya. Jika para pemuda tersebut berhasil melakukannya, maka banyak kabilah yang akan mendukung mereka dan Bani Abdul Manaf tidak akan kuasa membalas dendam. Jika mereka meminta uang ganti rugi, kita berikan saja. Sudah jelas. Iblis Tinggal syaitan setuju atau tidak. setuju. Iblis berkata, inilah pandangan yang paling tepat. Setelah itu orang-orang Quraisy berpencar dan melaksanakan usulan Abu Jahal. Ini lihat, pikiran syaitan mirip sama, langsung terima. Syaitan langsung terima. Jadi ini hasil musyawarah Quraisy waktu kumpul di Darun Nadwa. Itu mungkin ada yang bilang, Syekh ini di buku sirah. Ini di buku sirah. Ada di Al-Quran cerita ini? Ya ada. Coba buka surat Al-Anfal Ustazah. Surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 30. Halaman 180. Kamu lagi di rumah? Iya, Syekh. Udah, Syekh. Nah, ini gambaran ini semuanya dalam satu ayat, 2 baris. Ya, 2 baris. Pas 2 baris atau kurang lebih itu. Cerita ini semuanya yang mereka Allah Ta'ala kasih kepada Nabi di dalam satu ayat. Apa itu? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Coba belan-belan ya. Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan Ini memenjarakanmu sebentar. atau Melangkap dan menangkap dan memenjarakanmu. itu yang tadi yang pertama bilang kita masukin penjara ya kan? Ya, betul. Syekh. Terus yang kedua Menangkapmu, sudah itu masuk di tadi ha. memenjarakanmu atau membunuhmu Membunuhmu ini yang terakhir Abu Jahal. Terus ada satu lagi atau mengusirmu. atau mengusirmu. Berarti 3 pendapat tadi ada di dalam ayat ini. Terus wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah coba. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi dari ayat ini kita bisa dapat pelajaran kalau dapat bantuan dari Allah Ta'ala walau semuanya mau ganggu kamu tidak bisa. Juga dari ayat ini kita lihat bagaimana Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi ini kenapa kita bilang harus tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran tadi ini hampir ini sampai sekarang 39 menit atau 30 menit. Lagi bicara tentang bagaimana mereka mendapat pikiran mereka, apa itu di dalam majelis tersebut, bicara syaitan bagaimana, ini 1 jam, setengah jam, kurang lebih. Tapi dalam satu ayat berapa kata sudah selesai. Semuanya yang di dalamnya hasilnya ada. Itu yang namanya tadabbur Al-Quran. Mungkin baca Al-Quran, cari fahamannya yang luas. وإذ يمكر بك الذين كفروا وإذ يمكر بك الذين كفروا لا إله إلا الله. Ini lihat. Dan ingat ketika orang-orang kafir Quraisy memikiran tipu karena ada pikiran bagus tapi pemikiran tipu. Artinya jelek, pikiran yang jelek juga. Pikiran yang jelek. La ilaha illallah. Berarti hasil kumpulan tersebut dapat. Mereka sudah pernah duduk atau mereka sudah kumpul di Darun Nadwa memikiran tipu kepadamu atau tipu daya terhadapmu Muhammad. Itu satu. Terus liyuthbituka itu yang tadi bilang masuk penjara. Lihat luka sama tangkap sama. Karena tangkap habis itu kasih besi itu masukin penjara itu harus. Tidak mungkin lihat bituka lagi jalan di sana di sini, tidak mungkin. Ya, au yaqtuluka membunuhmu.
Terus au yukhrijuka, diusir. Wa yamkuruna wallahu khairul makirin. Tapi setelahnya setelah dapat kabar-kabar dari Nabi Muhammad SAW itu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad pergi, sudah keluar dari Al-Madinah. Di malam tersebut mereka siap-siap, sudah kumpul berapa orang yang mereka tadi bilang kita kumpul. Sampai dalam riwayat hadis, nanti itu besok kita belajar, mereka cari 15 orang dari 15 suku atau 15 kabilah. Itu kenapa 15 kabilah? Karena tadi syaitan sudah jelasin, atau Abu Jahal bilang kalau kita pilih 15 orang dari seluruh kabilah Bani Hashim, keluarga Nabi, tidak bisa perang sama 15 suku. Juga enggak ada yang membela dari kita, dari suku-suku lain. Jadi mereka sudah terima uang aja, itu yang namanya dia dalam bahasa Arab. Sudah selesai. Syaitan setuju. Itu yang tadi bilang, setiap orang kalau ini setiap orang, bukan Abu Jahal aja. Setiap orang kalau tambah jauh dari Allah Ta'ala, melakukan haram, jadi fikirannya mirip fikir syaitan. Bisa keluar atau muncul pikiran-pikiran yang itu dari syaitan, bukan dari beliau. Semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin pikirannya seperti atau mirip syaitan. Jadi harus berhati-hati. Setiap orang mukmin pikirannya baik. Itu kenapa nanti kita belajar di buku tasawuf, di buku Al-Hikam. Di dalam hati kita, Rasulullah SAW jelasin ada dua bisikan. Bisikan, ya kan? Ya, ada dari syaitan, ada dari malaikat. Setiap orang. Dalam riwayat hadis sahih itu. Di dalam riwayat hadis ada dua bisikan. Ada dari syaitan, ada dari malaikat. Kalau menujumu atau suruhmu ke arah kebaikan, semuanya itu dari malaikat. Kalau menujumu atau suruhmu atau arahinmu ke yang buruk-buruk, itu dari syaitan. Tapi kapan bisa kita atur? Itu yang kita harus belajar, ikut ibadah, puasa, zikir, salat, sampai jadi seluruh yang muncul di dalam hati kita yang baik itu berarti karena orangnya baik. Tapi kalau enggak melakukan haram, maksiat, minum khamar, bergizina, fikirannya semuanya sumbernya dari syaitan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini tidak bisa langsung hilang kalau sudah melakukan hal-hal yang mungkin bilang sudah dari dulu maksiat, ya. Setelah masuk atau hijrah atau taubat, itu bisa kita bilang istilah zaman sekarang bisa format lagi. Sudah jadi kamu atur sekarang dari sekarang. Tapi kalau ikut syarat-syarat taubat yang kita kemarin belajar di Riyadhus Shalihin, itu mungkin bisa. Tapi kalau masih syekh saya orangnya bukan saleh 100%, juga bukan orang fasik atau yang mungkin bilang melakukan, saya campur amal saleh dan amal yang buruk itu. Bagaimana? Ya, Imam Ghazali bilang kamu bisa tahu sendiri. Lihat, kalau ajak kamu ke arah kebaikan, itu berarti dari malaikat. Kalau ajak kamu ke arah yang tidak bagus, itu mungkin pikiran itu dari syaitan. Kalau dari syaitan bisa baca isti'adzah, bisa istighfar, ya hilang, atau syaitan pergi, karena harus kamu minta lindungi dari Allah Ta'ala dari khawatir atau dari pikiran syaitan yang ada di dalam hatimu. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum wa an yaj'alana wa iyyakum minal muttabi'in wal muqtadin lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dari cerita tadi itu kita faham sampai sekarang. Sampai sekarang saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa itu. Majlis Al-Amni itu tempat yang kemarin Amerika pakai veto ya, biar tidak berhenti perang di Gaza. Namanya Majlis Al-Amni. Apa itu Majlis Al-Amni dalam bahasa Indonesia?
Majelis Al-Amn. Nggak ada yang bisa bahasa Arab, bantu saya. Majelis Al-Amn. Yang bikin mereka. Kalau ada Dewan Keamanan PBB. Itu palsu. Mereka bilang Majelis Al-Amn, tapi juga mereka kalau ada aturan manfaatnya kepada mereka ikut. Kalau ada manfaatnya kepada seluruh umat Islam, nggak mau. Ini sampai sekarang 8 bulan mereka berang sama Gaza, nggak ada yang bilang ini dari mereka. Dari masyarakat rakyat ya, betul. Dari rakyat ada di Amerika, di Eropa, di Perancis, di Britania, di Inggris, itu ada. Tapi dari pemerintah mereka ya sedikit sekarang mulai muncul lihat wah ini salah. Tapi setelah apa? Setelah mereka habisin Gaza, setelah 3.006 orang yang meninggal, yang sudah wafat, 80.000 orang yang berluka. Ada 10 orang yang mereka nggak tahu hidup atau wafat atau di mana itu mereka. Ya. Pengadilan kemarin yang suruh Israel atau mau masukin Netanyahu penjara, nggak ada yang terima, nggak ada yang bantu. Dia tetap lanjut berantem. Ini orang kafir kumpul-kumpul kalau manfaatnya untuk mereka ya langsung cepat. Setelah orang Yaman itu kemarin Houthi diganggu mereka di Laut Merah, mereka langsung kumpul di dalam 2 hari, seminggu sudah selesai bikin tentara khusus. Tapi karena madaratnya kepada mereka, jadi takut. Tapi karena kalau manfaat kepada orang Muslim, ayo membela Gaza, membela orang Palestina, mereka tidak diam, tidak bergerak sampai 8 bulan. Ini luar biasa. Kita bisa paham berarti setiap orang yang non-Muslim atau kafir, yang musuh kita tetap pikirannya sama. Di zaman dulu atau zaman sekarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita belajar agama biar paham kapan ini benar atau salah. Kapan ini pikirannya ini sumbernya dari syaitan atau dari malaikat, itu harus belajar ilmu khusus ini biar kita paham. Barakallahu fina wa fikum. Waffaqana wa iyyakum innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Besok kita insyaAllah lanjut di minggu depan. Kalau sehat, insyaAllah kita lanjut di bab apa itu? Istikhlaf. Itu waktu Rasulullah taruh atau waktu Rasulullah keluar dari rumahnya. Kita tidak bisa kalau masuk ke sana tidak bisa selesai karena harus lanjut. Itu waktu Rasulullah suruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat saya. Itu ceritanya insyaAllah besok. Walhamdulillahirabbil alamin.